kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini apa namanya, orang ini harus kita disiplinkan lah. Waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa, Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong, Pak. Gondrong dipiara terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan bila dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat terkehormatilah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira wa ahsana jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam, juga channel Islam yang lain. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyikapi sebuah video para pendeta yang terlihat kepanasan, kejang-kejang karena melihat seorang pendeta danje yang masih viral, masih trending, masuk dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf. Tak tanggung-tanggung ya, di sini ada orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang sahabat, seorang teman dari pendeta danje, dan mengemukakan sesuatu yang saya kira ini bisa dikatakan berlebihan ya. Tetapi sahabat ikhwan fillah, sebelum kita menanggapi, mengomentari, mari kita simak, kita dengarkan dulu bagaimana kesaksian dari seorang yang ngakunya sahabat pendeta danje ini. Silakan. Ini ada Pak Pendeta Yance Joseph. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yance. Selamat malam Pak Bom. Shalom malam Pak Pendeta. Shalom. Salam. Kasih komen tentang Pak Pendeta dan Momen, karena beliau itu sahabat saya dekat. Ya sahabat, itu kita bisa lihat ada seorang Pak Bom yang bersama dengan Pak Yance Joseph ya, menyebutkan bahwa dia itu adalah sahabat dari seorang Pak Dance yang baru menjadi mu'alaf. Dia akan mengemukakan apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Dance ini ya, hingga akhirnya menjadi mu'alaf. Nah sahabat ikhwan fillah, simak dengan baik-baik ya bagaimana perkataan dari seorang Pak Yance ini. Silakan. Begitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai rekan-rekan kami, karena dia tidak dipakai. Coba ulang sama dia teman-teman sebentar Pak ya. Jadi oke, sekarang Pak. Saya tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Oh ya. Di mana? Jayapura di mana? Di Dok 9 kita Pak. Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh ya, Dok 9. Ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita punya nomor ya. Aku punya nomor kontak Pak kita ya. Nanti kalau saya dapat ya, saya ke Jayapura pelayanan, nanti saya kontak Bapak ya. Karena saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana pendeta juga ya. Ya. Saya termasuk gregetan melihat Pak Dance ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bomon bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Iya betul. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia menggembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Nah sahabat ikhwan fillah, pendeta Yance ini menyebutkan bahwa mu'alaf, mantan pendeta Dance itu stres ya, karena sedikit jemaat. Tetapi ya dia menyebutkan bahwa pendeta Dance itu pernah bersama-sama dengan dia waktu sekolah teologi dulu ya. Walaupun sempat ya menurut dia pendeta Dance itu ya ada kelainan
Masya Allah, iya sahabat ikhwan fillah, sangat banyak sekali para pendeta yang mengomentari atas masuk Islamnya seorang pendeta dan cek. Nah, ini ada sebuah ujian dan cobaan. Saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini apa namanya, orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa, Pak. Ya. Betul Pak. Sudah. Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong, Pak. Gondrong dipiara terus. Berkhotbah itu bercanda terus, bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Jadi saya bilang Iya, itu sahabat ikhwan billah sebuah kesaksian ya, yang dikatakannya itu adalah seorang teman dari pendeta Dance. Jadi mulai dia belajar teologi tentang kekristenan itu, pendeta Dance ternyata sudah ada sifat-sifat stres itu ya. Dia katakan, dia bilang, dan sahabat ikhwan billah, menurut secara logika kalau emang pun pendeta Dance dulunya itu stres, mungkin dia tidak akan diterima sekolah teologi ya, karena harus berpikir. Dan juga tidak mungkin kan seorang pendeta dan jika kalau dulu itu stres, tidak waras, dia akan diangkat sebagai pendeta. Ini secara logika saja, tetapi ya wallahu alam. Dan juga sahabat ikhwan fillah, ini sangat menggelitik ya di dalam apa yang disebutkan oleh pendeta Iyance tentang ketidakwarasan dari seorang pendeta Dance ya, yang sekarang jadi mu'alaf ini. Makanya dia rambutnya gondrong. Berarti secara tidak langsung bahwa pendeta Iyance ini menyebutkan setiap orang yang gondrong, orang yang jabri rambutnya itu adalah orang yang tidak waras. Apakah seperti ini? Ya kalau seperti yang di jalanan ya mungkin tidak waras, tetapi ya mungkin ya. Nah, itulah sahabat ikhwan fillah, banyak sekali ya seorang yang tadinya umat Kristen, apalagi seorang pendeta, lalu menjadi seorang mu'alaf. Banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, dan juga fitnah tuduhan. Ini kategori mana? Ya wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang pendeta Dance untuk selamat menjadi orang Islam. Nah, sahabat ikhwan fillah, banyak sekali kesaksian-kesaksian dari mantan pendeta yang kini menjadi mu'alaf. Ternyata ya tidak sedikit mereka mendapat seperti yang beginian. Jadi tidak aneh, tidak asing lagi. Kita doakan saja semoga Pak Dance yang baru menjadi mu'alaf, Allah teguhkan, Allah tetapkan keimanan keislamannya dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan sekarang. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.